Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Septia Fani Agisa Putri, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Semarang. Kali ini saya akan kembali memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang pertama, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu bentuk metode pengajaran kepada murid yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan ruang yang sama bagi murid untuk menumbuh kembangkan minat dan bakatnya saat belajar di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah bentuk keadilan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan di dalam kelas? Nah, seorang guru harus mampu memberikan keadilan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Adil di sini bukan berarti pembagian sama rata. Keadilan yang dimaksud di sini adalah guru berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam menumbuh kembangkan minat dan bakatnya. Dan tentunya hal itu akan menjadi porsi yang berbeda-beda untuk semua murid. Nah, sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas, guru harus mengetahui dan memetakan kebutuhan belajar muridnya. Setidaknya ada 3 aspek data yang harus dipetakan oleh seorang guru mengajar. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar siswa. Nah, yuk kita bahas yang pertama. Pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar atau readiness adalah kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kapasitas murid dalam mempelajari sebuah materi pembelajaran itu berbeda-beda. Siswa yang memiliki kesiapan belajar yang baik akan cenderung mempunyai rasa ketertarikan kepada proses belajar yang akan dilakukan, sehingga dengan rasa tertarik ini akan membangkitkan semangat belajar untuk meningkatkan kemampuan belajarnya. Jika kemampuan belajar siswa meningkat, maka akan ada kemungkinan hasil belajarnya juga meningkat. Apabila kondisi siswa dari awal kegiatan pembelajaran sudah tidak baik atau tidak siap, maka akan mempengaruhi kegiatan belajar selanjutnya yang memicu proses belajar yang tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah minat murid. Minat murid adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada sesuatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam 2 perspektif. Yang pertama sebagai minat situasional. Dalam perspektif ini, seorang anak bisa saja tertarik saat seorang gurunya berbicara tentang topik hewan. Meskipun sebenarnya ia tidak menyukai topik tentang hewan tersebut. Namun, karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, dan menggunakan berbagai alat bantu visual, anak jadi tertarik dengan topik tersebut. Lalu yang kedua adalah minat individu. Seorang anak yang memang memiliki minat terhadap hewan, maka ia akan tetap tertarik untuk belajar tentang hewan meskipun mungkin saat itu guru yang mengajar sama sekali tidak membawakan dengan cara yang menarik atau menghibur. Lalu yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid adalah karakteristik unik setiap individu yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar yang membantunya untuk bisa lebih cepat memahami konsep dan menguasai keterampilan baru. Profil belajar murid terkait dengan banyak sekali faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, terhadap pengaruh budaya. Ketiga, terhadap preferensi gaya belajar. Dan yang terakhir adalah berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Nah, pembelajaran berdiferensiasi
dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah bahwa guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari ketiga pemetaan kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah diferensiasi proses, bahwa proses belajar yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Jadi, bahwa guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid dan disesuaikan dengan konten yang dipelajari dan proses yang telah terlewati. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, lalu yang terakhir adalah bagaimana kaitan antara materi ini dengan modul lain yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi, saat ini kita telah memasuki modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah mempelajari 4 modul sebelumnya. Yang pertama, modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kedua, nilai dan peran dari guru penggerak. Ketiga, visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Nah, keterkaitan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 dengan pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1 ini adalah, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat atau potensi setiap anak itu berbeda satu dengan yang lainnya, dan tugas guru adalah menuntun kodrat tersebut dan bukan mengubahnya. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Maka dari itu, perlunya dilakukan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Lalu yang selanjutnya adalah kaitan antara nilai dan peran guru penggerak dalam modul 1.2 dengan pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1 ini adalah dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dan memenuhi segala kebutuhan masing-masing murid. Selanjutnya adalah kaitan antara modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1 ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi dari guru penggerak. Lalu keterkaitan yang selanjutnya adalah modul 1.4 tentang budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1 ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi akan dapat diterapkan secara maksimal di sekolah maupun di kelas jika didukung dengan penerapan budaya positif. Salah satunya adanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, berdasarkan beberapa pertanyaan pemantik yang sebelumnya tadi, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi impian dari guru penggerak dan budaya positif yang selalu kita laksanakan di sekolah. Demikian koneksi antar materi dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.